Kamu tahu tidak? Selain perbankan yang bertebaran di mana-mana, ada juga industri keuangan non-bank yang sangat banyak di Indonesia. Salah satunya adalah Pegadaian. Pasti sudah tidak asing lagi kan? Ada apa saja sih di industri keuangan non-bank ini? Kita bahas yuk! Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ekonomi tentang industri keuangan non-bank. Keberadaan industri keuangan non-bank sangat berperan penting bagi perekonomian. Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang kurang tahu tentang industri keuangan non-bank ini, sehingga belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, memangnya apa sih industri keuangan non-bank ini? Industri keuangan non-bank atau lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan seperti pasar modal, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, pegadaian, dan lain-lain. Semua badan usaha ini secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya kembali ke masyarakat. Ada beberapa jenis lembaga keuangan non-bank yang harus kamu tahu, seperti pasar modal. Pasar modal sering disebut juga sebagai bursa efek. Ini adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli surat berharga dalam jangka panjang. Produk dari pasar modal ini ada saham, obligasi, right issue, warrant, dan reksadana. Produk dari pasar modal ini sering sekali kita dengar, bukan? Lalu berikutnya ada asuransi. Pada asuransi, nasabah perlu membayar premi setiap bulan. Premi ini berfungsi sebagai pengganti suatu kerusakan atau kehilangan karena suatu peristiwa yang tidak bisa kita tebak. Produk dari asuransi ini juga banyak. Mulai dari asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi properti. Lalu ada pegadaian. Di pegadaian kita bisa memberikan barang bergerak milik kita kepada pihak yang akan memberikan dana ke kita. Pihak itulah yang disebut pegadaian. Nantinya kita bisa mengambil barang bergerak tersebut kembali sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Barang bergerak yang dapat kita gadaikan biasanya berupa emas, kendaraan, sertifikat berharga, sampai surat berharga seperti saham. Lalu ada lembaga pembiayaan. Di sana kita bisa mendapatkan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal. Contohnya seperti perusahaan leasing. Jika kita ingin membeli sebuah kendaraan, maka pihak leasing akan membeli secara tunai ke pihak kendaraannya. Lalu kita akan mencicil kendaraan tersebut hingga lunas kepada pihak leasing. Karena pihak leasinglah yang memberikan kita pembiayaan. Terakhir ada fintech, yaitu perusahaan finansial yang bergerak secara daring atau online. Contohnya adalah paylater yang sekarang sedang marak digunakan. Coba kamu perhatikan gambar di samping. Industri keuangan non-bank tumbuh sebesar 5,6% di semester 1 tahun 2022 ini. Pertumbuhannya juga didukung karena adanya fintech dari e-commerce. Hal ini membuktikan bahwa industri keuangan non-bank ini sudah baik dalam memberikan layanan pendanaan kepada masyarakat. Jadi singkatnya, industri keuangan non-bank atau lembaga keuangan non-bank adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana secara langsung atau tidak, lalu disalurkan kembali ke masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis lembaga keuangan non-bank. Oke deh, sampai di sini dulu ya video bahan ajar mata pelajaran ekonomi. Sampai jumpa.